Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu metode machine learning, yaitu clustering. Terdapat dua metode pembelajaran dalam data mining, yaitu supervised dan unsupervised. Untuk metode pembelajaran supervised, kita diberikan data yang sudah memiliki label atau kelasnya. Sedangkan teknik pembelajaran unsupervised yaitu data yang kita gunakan belum memiliki label atau kelasnya. Dan clustering itu sendiri masuk ke dalam metode pembelajaran unsupervised, yaitu penggunaan teknik unsupervised untuk mengelompokkan objek yang sama. Dalam membelajar mesin, unsupervised mengacu pada masalah menemukan struktur tersembunyi dalam data yang tidak berlabel. Struktur data menggambarkan objek yang menarik dan menentukan cara terbaik untuk mengelompokkan objek. Ini sebagai contohnya, kita ambil satu variabel atau atribut, yaitu pendapatan pribadi pelanggan. Kita mudah untuk membagi pelanggan menjadi 3 kelompok tergantung pada nilai dipilih secara sewenang-wenang. Misalnya, klaster 1 yaitu pelanggan yang memiliki penghasilan kurang dari 1 juta. Klaster 2 yaitu pelanggan yang memiliki penghasilan antara 1 juta sampai 4 juta. Klaster 3 yaitu pelanggan yang memiliki penghasilan lebih dari 4 juta. Terlihat agak subjektif kalau kita hanya memilih tingkat pendapatan. Namun pengelompokan seperti itu tidak menunjukkan karakteristik yang alami dari pelanggan dalam setiap kelompok. Dengan kata lain, tidak ada alasan yang melekat untuk percaya bahwa pelanggan yang memiliki penghasilan 900.000 akan berperilaku berbeda dari pelanggan yang memiliki penghasilan 1,5 juta. Ketika dimensi ditambah, atau artinya kita tambahkan atribut lain seperti variabel usia, tingkat pendidikan, ukuran rumah tangga, dan pengeluaran pembelian tahunan, maka pengelompokan akan menjadi lebih kompleks. Maka dari itu kita perlu teknik atau metode clustering yang dapat mengelompokkan data yang besar dan juga memiliki dimensi yang besar. Clustering adalah metode yang sering digunakan untuk analisis data eksplorasi. Dalam clustering tidak ada prediksi yang dibuat. Metode clustering menemukan kesamaan antara objek sesuai dengan atribut objek dan mengelompokkan objek yang sama ke dalam cluster. Berikut ini adalah taksonomi dari pendekatan clustering. Terdapat 3 pendekatan clustering, yaitu hierarchical clustering, partitional clustering, dan graph theoretic. Dalam video ini yang akan saya bahas adalah hierarchical clustering. Terdapat 3 teknik dalam hierarchical clustering, yaitu single link, average link, dan juga complete link. Selanjutnya saya akan bahas langkah-langkah yang dilakukan dalam hierarchical clustering. Strategi pengelompokan hierarchical clustering umumnya ada 2 jenis, yaitu aglomeratif atau bottom up dan divisif atau top down. Dalam video ini yang akan saya bahas adalah aglomeratif hierarchical clustering. Langkah-langkahnya antara lain: 1. Hitung matriks jarak antar data. 2. Gabungkan 2 kelompok terdekat berdasarkan parameter kedekatan yang ditentukan. Kita bisa menggunakan Euclidean distance misalnya. Lalu ketiga, perbarui matriks jarak antar data untuk merepresentasikan kedekatan di antara kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa. Keempat, ulangi langkah 2 dan 3 hingga hanya satu kelompok tersisa. Jadi di awal langkah hierarki clustering, masing-masing data itu merepresentasikan satu buah cluster. Misal kita punya data 10, maka dianggap cluster awalnya itu 10. Selanjutnya, masing-masing cluster tersebut kita gabungkan menjadi cluster baru sampai cluster yang tersisa hanya satu cluster saja. Ada 3 metode dalam pengelompokan, yaitu simple linkage atau single linkage, average linkage, dan complete linkage. Untuk single linkage berdasarkan jarak terdekat, average linkage berdasarkan jarak rata-rata, dan complete linkage berdasarkan jarak terjauh. Agar lebih paham, kita lihat contoh berikut ini. Di sini kita terapkan menggunakan single linkage pada hierarchical clustering. Berikut ini adalah datasetnya.
terdapat 5 record dan memiliki dua atribut yaitu length dan width. Langkah pertama dalam membangun cluster menggunakan hierarki clustering, kita bentuk dulu matriks jaraknya. Di sini kita terapkan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Ini adalah hasil matriks jarak yang kita hitung menggunakan Euclidean distance. Diagonal matriks jarak di sini bernilai 0 karena di sini membandingkan data yang sama. Lift 1 dengan lift 1 di sini, lift 2 dengan lift 2 pasti nilainya 0. Lalu untuk nilai yang di sini membandingkan jarak antara lift 1 dengan lift 2. Dari lift 1 dan lift 2 menggunakan perhitungan jarak Euclidean distance di sini. Nah, setelah terbentuk matriks jarak ini, kita lihat jarak terdekat antar data tersebut. Di sini terlihat bahwa jarak terkecil, nilai terkecil dari matriks tersebut adalah 1. Yaitu jarak antar lift 1 dengan lift 4. Nah, setelah kita tahu jarak terdekat, maka data tersebut kita gabungkan menjadi satu buah cluster. Jadi yang pertama kita gabungkan adalah lift 1 dengan lift 4 menjadi satu buah cluster. Selanjutnya, kita bentuk lagi matriks jarak namun dengan cluster yang berbeda. Di sini ada satu buah cluster yang baru, yaitu gabungan antara lift 1 dengan lift 4 karena proses sebelumnya kita dapat jarak terdekat di matriks jarak sebelumnya yaitu lift 1 dengan lift 4. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan nilai-nilai yang di sini? Bagaimana kita menentukan nilai-nilai di sini? Nah, berikut ini caranya. Nah, di sini kita bandingkan antara lift 1 dengan lift 2. Lift 1 dengan lift 2. Terus kita bandingkan juga lift 4 dengan lift 2. Hitung menggunakan Euclidean distance dapat seperti ini. Jarak antara lift 1 dengan lift 2 adalah 5, sekian. Jarak antara lift 4 dengan lift 2 adalah 6, sekian. Nah, ingat tadi di sini kita menggunakan single linkage. Dalam single linkage kita pilih yang jarak terdekat. Jarak terdekat adalah 5,831. Maka di sini yang jarak kita pilih antara lift 1, lift 4 ke lift 2 adalah 5,831. Selanjutnya, untuk nilai yang di sini sama caranya kita bandingkan antara lift 1 dengan lift 3, juga lift 4 dengan lift 3. Ini lift 1 dengan lift 3 nilai sekian, lift 4 dengan lift 3 nilai sekian. Yang paling kecil adalah 12,369 dan seterusnya. Nah, setelah terbentuk matriks yang baru, kita proses sama seperti sebelumnya, mencari jarak terdekat. Dimana jarak terdekat adalah di sini. Ini adalah jarak terdekat. Jarak terdekat kita gunakan untuk membangun klaster yang baru. Jadi kita gabungkan lagi lift 1, lift 4 dengan lift 2. Nah, ini matriks jarak yang baru. Prosesnya sama. Untuk mendapatkan nilai yang ini berarti kita harus hitung lift 1 dengan lift 3, lift 1 dengan lift 3, lift 4 dengan lift 3, lift 2 dengan lift 3. Setelah itu kita cari nilai terkecil. Karena apa? Karena kita menggunakan single linkage. Di sini nilai terkecilnya. Sama ini juga kita gunakan, kita hitung lift 1 dengan lift 5, lift 4 dengan lift 5, lift 2 dengan lift 5. Kita ambil nilai yang terkecil. Setelah itu apa? Sama prosesnya kita lihat nilai terkecil yang mana. Ini adalah nilai terkecilnya. Berarti proses selanjutnya kita gabungkan antara lift 1, lift 4, lift 2 dengan lift 5.
terbentuklah seperti ini. Nah, ini adalah dendrogram dari hierarchical clustering menggunakan single linkage yang tadi kita sudah lakukan proses perhitungannya. Di sini data yang pertama kali digabungkan adalah lift 1 dengan lift 4 sesuai dari perhitungan yang tadi sudah kita lakukan. Selanjutnya kita gabungkan dengan lift 2, lift 5, dan lift 3. Ini adalah bentuk dendrogram dari hasil proses yang tadi sudah kita lakukan perhitungannya. Nah, sekarang gimana caranya memilih klaster-klasternya dari dendrogram ini? Nah, kita bisa lakukan perpotongan. Misalnya, saya pengen membentuk 2 klaster saja, berarti kita lakukan perpotongan di sini. Berarti di sini ada 2 klaster, klaster 1 dan klaster 2. Nah, klaster 1 datanya apa? Datanya adalah lift 1, lift 4, lift 2, sama lift 5. Nah, klaster 2 adalah lift 3. Nah, lihat di sini perpotongannya. Yang mana masuk ke klaster 1, ini adalah C1. Yang mana masuk ke klaster 2, ini adalah C2. Nah, sekarang kalau saya pengen jumlah klasternya 3, berarti dilakukan perpotongan di mana? Dilakukan perpotongan di sini. Nah, yang mana masuk ke klaster 1, yang mana masuk ke klaster 2, yang mana masuk ke klaster 3. Klaster 1, lift 1, 4, dan 2. Klaster 2 adalah lift 5. Klaster 3 adalah lift 3. Lihat perpotongan di sini. Ini adalah C1, ini C2, ini C3. Berikut ini adalah cara lain dalam hierarchical clustering. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan menggunakan single linkage, kalau yang ini kita terapkan dengan menggunakan complete linkage. Bedanya di mana? Kalau single linkage berdasarkan jarak terdekat, kalau complete linkage berdasarkan jarak terjauh di sini. Nah, ini adalah matriks jarak yang kita sudah buat tadi sama. Nah, di sini kita penggabungan klasternya tetap sama cara dengan single linkage, pilih jarak terkecil. Di mana jarak terkecilnya antara lift 1 dengan lift 4. Jangan sampai salah, proses di awal di sini penggabungannya sama, memilih jarak terkecil. Nah, ini setelah itu kita gabungkan lift 1 dengan lift 4. Nah, sama prosesnya dengan single linkage, kita hitung antara untuk mendapatkan nilai yang ini, kita hitung antara lift 1 dengan lift 2. Kita hitung juga lift 4 dengan lift 2. Berarti kita punya 2 nilai. Untuk mendapatkan nilai ini kita punya 2 nilai. Nilai apa? Jarak antara lift 1 dengan lift 2 dan jarak antara lift 4 dengan lift 2. Nah, bedanya di mana? Kalau single linkage kita pilih yang terkecil. Kalau complete linkage kita pilih yang terbesar. Nah, bedanya di situ. Sama ini juga. Ini dapat dari mana? Perhitungan antara lift 1 dengan lift 3 dan lift 4 dengan lift 3. Berarti kita punya 2 jarak. Jarak lift 1 dengan lift 3 dan jarak antara lift 4 dan lift 3. Kita dapat dari mana? Kita pilih nilai yang terbesar kalau di complete linkage. Nah, setelah itu apa? Setelah terbentuk matriks ini kita pilih nilai yang terkecil. Nilai Euclidean yang terkecil. Yang terkecil adalah lift 1, lift 4 dengan lift 2. Maka itu proses penggabungannya adalah lift 1, lift 4 digabung dengan lift 2. Nah, berikut ini proses penggabungan antara lift 1, lift 4, dan lift 2. Nah, sama prosesnya. Untuk mendapatkan nilai ini, kita cari jarak antara lift 1 dengan lift 3, lift 4 dengan lift 3, lift 2 dengan lift 3. Berarti untuk mendapatkan nilai ini kita punya 3 buah jarak. Nah, setelah itu kita pilih jarak yang terbesar. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan complete linkage. Sama ini juga, kita pilih dengan jarak yang terbesar. Nah, setelah itu untuk menggabungkan menjadi satu buah klaster lagi, klaster yang baru, kita cari jarak yang terkecil. Mana jarak yang terkecil? Ini. Berarti kita gabungkan lift 1, lift 4, lift 2 dengan lift 5. Nah, inilah proses penggabungan di akhir. Kita sudah gabungkan lift 1, lift 4, lift 2, dan lift
5. Berarti nanti prosesnya adalah proses membangun dedogramnya pertama kali digabung adalah lift 1 dengan lift 4. Setelah itu cluster yang ini gabungkan dengan lift 2. Setelah itu digabungkan dengan lift 5 dan terakhir kita gabungkan dengan lift 3. Nah, ini hasil dendrogram dari proses yang tadi sudah kita lakukan menggunakan complete linkage. Di sini kita gabungkan dulu dengan lift 1 dengan lift 4, kita gabungkan lagi dengan lift 2, kita gabungkan lagi dengan lift 5, kita gabungkan lagi dengan lift 3. Sama prosesnya nanti kalau kita sudah ingin menentukan klaster-klasternya, kita tinggal lakukan perpotongan. Mau dia bentuknya 2 klaster, berarti kita lakukan perpotongan di sini. Kalau kita membangun dia 3 klaster, kita lakukan perpotongan di sini. Sama prosesnya. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait metode hierarchical clustering. Terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.